lanjutkan. Terlebih dahulu silakan kalian bacakan ayat pendek yang telah dipelajari sebagai kebiasaan di setiap pagi kita. Silakan dimulai. Baik, sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu Bapak akan mengecek kehadiran kalian ya. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Baik. Kalau hadir semua, terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan, mohon kiranya kalian rapikan tempat duduk, rapikan pakaian, rapikan tempat duduk, rapikan mejanya. Kita lanjutkan ya. Sebelumnya Bapak ingatkan kembali, di masa pandemi ini jangan lupa jaga setidak-tidaknya 3M. Apa itu 3M? Ada yang tahu? Memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak. Ada lagi yang tambahan 2 lagi, mengurangi bepergian, kemudian menjauhi kerumunan. Pada pertemuan kita yang telah lalu, kita telah membacakan surat-surat pendek seperti yang kalian bacakan tadi, yaitu surat At-Tin. Nah, sekarang kita lanjutkan. Sebagai umat Islam, kita harus meyakini yaitu adanya rukun iman. Ada rukun iman, ada rukun Islam. Sekarang ada yang tahu rukun iman ada berapa? 6. Apa saja? Siapa yang tahu? 1. Haris. Iman kepada Allah. Coba Ali. Kedua, iman kepada malaikat. Bagus. Ketiga, Charlie. Iman kepada kitab Allah. Bagus. Keempat, Kudratul. Iman kepada Rasul ya. Kemudian Kalista, iman kepada kelima hari kiamat. Bagus. Yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Bagus. Itu dia rukun iman. Nah, sekarang kalian tahu tadi kan sudah sebutkan rukun iman ada itu tadi. Nah, rukun iman ketiga apa? Kitab Allah. Nah, rukun iman ketiga adalah kitab Allah. Sekarang kita akan mempelajari kitab Allah. Nah, selanjutnya terlebih dahulu sebelum Bapak lanjutkan, kita akan lihat dulu kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya dari pelajaran kita ini, kita akan melihat dulu kompetensi dasarnya ya. Kompetensi dasarnya apa? Yuk, kita sama-sama lihat. Apa kompetensi dasarnya dari pembelajaran kita pada hari ini? Mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kompetensi dasarnya yang pertama yaitu 3.4 memahami makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi dari rukun iman. Tadi kan sudah kalian sebutkan ya, rukun iman itu ya, kita harus menerapkan rukun iman. Rukun iman yang ketiga adalah rukun iman kepada kitab Allah. Kemudian yang keempat, yang kedua yaitu 4.4 menunjukkan mana diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi dari rukun iman. Ya, dari pembelajaran ini, setelah mempelajari pelajaran ini, maka diharapkan peserta didik mampu meyakini adanya mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala sebagai implementasi dari rukun iman. Ya, yang berikutnya, peserta didik dapat menunjukkan makna diturunkannya kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala sebagai implementasi dari rukun iman. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi
pagi hari ini. Ya, baik, kita lanjutkan video tentang kitab-kitab Allah. Nah, silakan kalian amati terlebih dahulu ya. Baik ya, perhatikan dan siapkan pena sama kertasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta Rasul yang menerimanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab suci kepada Nabi dan Rasulnya yang berbeda zaman maupun umatnya. Setiap kitab suci diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bertujuan sebagai sumber petunjuk untuk memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Adapun kitab suci Allah beserta Rasul yang menerimanya adalah sebagai berikut. Pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah 4 kitab yang telah diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasulnya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi ya video yang telah kalian lihat. Nah, dari video yang kalian lihat tadi, silakan kalian tuliskan pertanyaan yang timbul dari apa yang kalian lihat tadi. Ya, ini Bapak bagikan. Nah, silakan kalian diskusikan apa yang baru kalian lihat tadi terkait dengan kitab-kitab Allah. Ya, silakan. Baik, sudah. Sekarang silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Yang bertanya, silakan Kalista. Ya, ada pertanyaan? Kali? Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, Bapak tanya. Tadi kalian sudah lihat video, ya. Nah, di dalam video tersebut ditampilkan ada beberapa kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Silakan. Betul. Ada berapa? 4. Ada 4. Baik, ada 4. Pertama, Haris. Zabur. Kitab Zabur, bagus. Kemudian Charlie. Kitab yang kedua apa? Kitab Taurat, bagus. Kemudian ada lagi kitab yang berikutnya, yang ketiga apa itu Ali? Kitab Injil, bagus. Kalista, ada lagi kitab yang terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab apa? Al-Quran, bagus. Nah, kitab-kitab itu diturunkan oleh Allah, itu berbeda zamannya, berbeda umatnya. Nah, dari seperti itu, silakan kalian diskusikan bersama teman kamu tadi yang sudah Bapak berikan. Kamu tulis, ya, kamu tulis di buku kamu itu kitabnya diturunkan kepada siapa, kepada umat siapa, diturunkan pada tahun berapa. Silakan diskusikan. Oke, kita lanjut. Yang sudah, silakan maju ke depan. Ayo, bacakan hasil diskusi kamu di depan teman kamu. Yang lainnya silakan diperhatikan. 1. Kitab Taurat.
tadi yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Ya, hasil dari pengamatannya. Nah, sekarang ada yang akan memberikan pertanyaan, silakan. Ya, ada yang bertanya? Ya, silakan Kalista. Bagaimana? Kitab Injil? Oh, gitu. Ada yang bisa jawab? Arif, di mana kitab Injil diturunkan? Ada yang bisa jawab ya? Di mana Arif? Yerusalem. Di Yerusalem. Nah, itu yang dijawab oleh Aris. Kitab Injil diturunkan di Yerusalem. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan, Shirley. Kitab Al-Quran. Nah, ada lagi pertanyaan dari Shirley. Kitab Al-Quran itu diturunkan di mana? Ada yang bisa jawab? Silakan, Ali. Ya. Ada yang bisa jawab Ali? Di mana Al-Quran diturunkan Ali? Ya. Kalista. Di mana Al-Quran diturunkan? Di Mekah. Katanya di Mekah sama Kalista. Si Haris? Di Mekah. Baik. Nah, sekarang perhatikan ya, anak-anak. Kita lihat di materi kita pada hari ini. Coba perhatikan baik-baik. Beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala? Silakan, kita lihat ke depan. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana kita beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala? Ini dia. Beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab kepada Rasulnya melalui perantaraan malaikat Jibril. Kitab Allah itu ada berapa? Tadi kan sudah disebutkan. Nah, ada 4. Sekarang bagaimana apa dasar hukumnya kita beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala? Ini dah. Dasar kita beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu terdapat dalam surah An-Nisa ayat 136. Bagaimana bunyinya? Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalalan ba'ida. Artinya, hai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya yaitu Muhammad dan kitabnya yaitu Al-Qur'an yang diturunkan kepada rasulnya serta kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ada kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian atau hari kiamat, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat yang sangat jauh. Kita lanjutkan. Ada berapa tadi kitab Allah? Nah, ini dia. Kitab-kitab Allah itu terdiri dari yang pertama yaitu Taurat. Yang kedua, Zabur. Yang ketiga, Injil. Yang keempat, Al-Qur'an. Coba kalian perhatikan kitab Taurat. Apa dan siapa yang menerima kitab Taurat tersebut? Ya, kita lanjutkan. Kitab Taurat. Kitab Taurat
diturunkan ya, kepada Nabi Musa alaihissalam. Kurang lebih pada abad, coba Ali Iwan baca. Baca yang kuat ya. Baca. Di sini aja, di situ aja, baca ke depan. Ya. Mulai dari atas. Yang berikutnya, kitab yang keempat yaitu kitab Al-Qur'an. Nah, coba sekarang Haris. Silakan baca Haris. Lagi. Kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sebelum kita mengakhiri, mungkin ada yang mau memberikan kesimpulan kita pada kesempatan hari ini. Ya, silakan. Ya, baik, kita sama-sama menyimpulkan ya. Kita sama-sama menyimpulkan bahwa Al-Qur'an, bahwa kitab Allah itu diturunkan ada 4. Yang pertama kitab Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga, yang keempat Al-Qur'an. Dari keempat kitab itu disempurnakan menjadi kitab Al-Qur'an. Nah, kitab Al-Qur'an tadi itu diturunkan di Mekah. Ada berapa lama Al-Qur'an itu diturunkan? Tadi masih ingat? Silakan. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Bagus. Wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Quran surah Al-Alaq. Ya, ayat 1 sampai 5. Bagus. Kemudian ayat yang terakhir, surat yang terakhir Al-Maidah ayat ke-3. Bagus. Itu dia. Jadi Al-Qur'an ada diturunkan di 2 tempat. Satu di Mekah. Nah, Al-Qur'an yang diturunkan di Mekah disebut dengan Makkiyah. Kemudian yang kedua Madinah. Surat yang diturunkan di Madinah disebut dengan Madaniyah. Bagus. Baik, itulah anak-anak pertemuan kita pada hari ini. Silakan kalian kerjakan evaluasi pembelajaran kita. Baik, sudah selesai, silakan dikumpulkan. Nah, baik anak-anak sekalian, itu saja pertemuan kita hari ini. Nanti hasilnya nanti akan Bapak berikan ya. Yang jelasnya tadi kalian sudah paham apa itu yang ini yang dikatakan dengan kitab Allah ya. Ada berapa kitab Allah yang diturunkan. Nah, sekarang Bapak akan sampaikan untuk pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya, ingat anak-anak sekalian bahwa kita akan lanjut kepada cita-citaku menjadi anak yang soleh ya. Nah, yaitu pelajaran jujur, anak yang jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran kita yang selanjutnya pada minggu depan. Baik, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa untuk menutup pelajaran kita hari ini. Silakan ketua kelas dipimpin. Baik anak-anak sekalian, demikian saja. Semoga hari ini menyenangkan. Kita lanjutkan pada pertemuan kita yang minggu depan. Ya, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi aktivitas di luar. Mau istirahat, pakai masker. Ya, baik. Silakan istirahat.